Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, solih-solihah. Apa kabar kalian? Semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kesehatan pada kita semua di tengah masa pandemi ini ya. Hari ini kita kembali lagi belajar di channel YouTube Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo. Dan selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Kalau pekan kemarin kita udah bahas Tauhid Rububiyah, sekarang kita ke pembahasan kedua yaitu Tauhid Uluhiyah. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita ingat kembali adab-adab belajarnya. Adab belajar yang pertama adalah niat. Mari solih-solihah, sebelum kita belajar, kita perbaiki dulu niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdoa. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah duduk anak solih. Silahkan kalian duduk tenang, sopan, dan menyimak pelajarannya. Yang keempat adalah berwudu. Solih-solihah sudah berwudu belum? Yang belum, silahkan kalian stop videonya, ambil wudu. Jika sudah, bisa kembali lagi menyimak pelajaran. Yang kelima adalah mencatat ilmu. Rasulullah SAW berkata, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi buat solih-solihah yang belum menyiapkan buku, pensil, dan penghapus, silahkan diambil buku, pensil, dan penghapusnya ya. Dan sebelum itu, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, tentunya kita semakin siap dan semangat belajarnya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas Tauhid Uluhiyah. Solih-solihah yang di rumah, sudah pada tahu belum apa makna dari Tauhid Uluhiyah? Buat yang belum tahu, silahkan kalian simak dengan baik video berikut ini ya. تعريف الألوهية مثل Dan pengertian Tauhid Uluhiyah menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah wa huwa tauhidullahu ta'ala bi af'alil ibad. Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatan atau amalan seorang hamba. Maksudnya adalah kita sebagai seorang hamba hendaknya beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Al-Fatihah ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Beribadah kepada Allah tidak boleh dibagi-bagi dengan siapapun, sekalipun orang terdekatnya, seperti malaikat, nabi, dan para wali.
Contoh ibadah yang dilakukan seorang hamba adalah yang pertama doa, yaitu berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Yang selanjutnya nazar. Yang ketiga menyembelih binatang. Contohnya kayak hewan kurban, kita berkurban di hari raya Idul Adha itu. Yang keempat ar-raja, berharap. Berharap di sini adalah seperti berharap kemurahan rahmat Allah, seperti itu. Al-khauf yaitu takut. Takut di sini bukan takut terhadap hewan atau sejenisnya, tapi takut akan azab Allah. Ar-raghbah, penuh, berharap dengan penuh atau penuh berharap. Ar-raghbah ini hampir sama dengan ar-raja. Bedanya, kalau ini hanya berharap keinginan seperti itu, kalau raghbah ini lebih kepada mencari. Contohnya, ketika kamu menginginkan surga, maka kamu mencari cara bagaimana mendapatkan surga tersebut dengan amalan-amalan sholih. Seperti kamu rajin sholat 5 waktu, murojaah, seperti itu. Yang ketujuh adalah ar-rahbah, yaitu cemas. Sama seperti khauf, takut atau cemas. Bedanya di sini adalah rasa takut atau rasa cemas yang yang berbuah dengan amalan. Contohnya, kamu takut akan azab Allah, siksa kubur Allah, maka kamu berusaha menjauhi segala maksiat. Seperti itu. Yang kedelapan, al-inabah, kembali kepada Allah. Yang kesembilan, al-isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang ke-10, wal isti'adah, yaitu meminta perlindungan. Wa ta'dim, pengagungan. Dan jika semua ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah, maka kamu sudah mewujudkan tauhid uluhiyah. Akan tetapi, apabila salah satu atau setengah ibadah atau semua ibadah ini dilakukan tidak karena Allah, tidak karena mendekatkan diri kepada Allah, maka semua itu belum mewujudkan tauhid uluhiyah. Bahkan jika perbuatan ini ditujukan bukan karena Allah, dia bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Contohnya dari perbuatan ini yang bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam syirik adalah khauf. Sudah kasih contoh di sini, khauf, takut. Takut yang benar adalah takut karena azab Allah, takut akan nerakanya Allah, seperti itu. Tapi takut yang tidak benar, bahkan yang jatuh ke dalam perbuatan syirik adalah ketika kamu mengunjungi suatu tempat contohnya, terus mitosnya di sana itu nggak boleh pakai baju warna hijau kayak gitu. Nah, karena kalau kalian kesana pakai warna hijau, terus nanti bakal diganggu jin yang di sana atau penunggu di sana. Nah, takut yang seperti ini tidak boleh. Atau takut lewat di pohon beringin yang besar yang katanya angker. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Contoh yang lain juga seperti berdoa minta keberkahan kepada wali-wali, kubur para wali, seperti itu tidak boleh ya. Dan saya beri satu contoh lagi tentang perbuatan yang di atas tadi yang dapat menjatuhkan kita terhadap syirik, yaitu kisah 2 orang yang masuk neraka karena lalat dan masuk surga juga karena lalat.
Berikut adalah kisahnya. Dari Thariq bin Syihab, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesuatu untuk berhala tersebut. Jadi harus berkorban untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu. Jadi kaum itu berkata kepada dua lelaki ini, berkorbanlah. Salah satu lelaki ini pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, katanya. Mereka mengatakan, kaum itu mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ia pun, laki-laki ini berkorban dengan seekor lalat. Sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Dan karena sebab dia berkorban seekor lalat tadi, akhirnya dia masuk neraka. Mereka juga memerintahkan kepada orang yang satunya untuk berkorban. Kaum itu berkata, berkorbanlah. Maka orang ini menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang ini dipenggal kepalanya, lehernya dipenggal. Dan lelaki ini pun mendapat balasan surga karena dia tidak mau berkorban tadi. Faedah dari cerita ini adalah yang pertama, bahaya berbuat syirik. Sekecil apapun, seremeh apapun, perbuatan syirik dapat menjerumuskanmu ke neraka. Dan faedah yang kedua, menunjukkan keutamaan tauhid. Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang tauhid uluhiyah, salah satu bab contoh ibadahnya adalah berkurban, ya kan? Nah, di sini tadi si lelaki ini nggak mau berkurban kecuali karena Allah, dan dia dipenggal kepalanya, tapi pahalanya ke surga. Nah, itulah keagungan dan besarnya balasan dari tauhid. Semoga dari cerita ini kita bisa semakin paham akan pentingnya mengisahkan Allah dalam hal ibadah dan menjauhi dari perbuatan syirik. Maka dari itu, solih-solihah, yuk kita perbaiki lagi niat ibadah kita, kualitas ibadah kita perbaiki lagi. Para ulama juga menjelaskan bahwa tauhid uluhiyah adalah perkara yang akan membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir atau musyrik. Karena sudah menjadi fitrah manusia itu bahwa semua orang akan meyakini tauhid uluhiyah. Dan adapun tauhid uluhiyah ini adalah menunjukkan bahwa seseorang itu sudah keluar dari kesyirikan. Dan hendaknya sebagai seorang hamba, kita tidak sekedar menjadi tauhid itu sebatas ilmu atau wawasan pengetahuan seperti itu, tapi kita harus membuktikannya dengan amalan perbuatan yang menunjukkan penyembahannya hanya kepada Allah Ta'ala. Orang yang benar tauhid uluhiyahnya akan menyembah Allah Ta'ala semata. Dia tidak lagi mencari Tuhan selain Allah Ta'ala, termasuk hawa nafsunya.
Kalimat tauhid uluhiyah inilah juga yang membuat para nabi diutus oleh Allah Ta'ala. Semua nabi membawa kalimat la ilaha illallah yang bermakna tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Saking pentingnya perkara ini, Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah pada masa awal kenabiannya fokus hanya dengan perkara tauhid. Pada saat itu Rasulullah SAW pun menyampaikan perkara syariat kecuali sholat. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang bertauhid sampai akhir hayat kita. Karena jaminan orang yang bertauhid adalah surga. Baik solih-solihah, cukup sekian pembahasan tauhid uluhiyah kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri belajar kita, mari kita berdoa sudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama menyampaikan pelajaran, dan jazakumullah khairan sudah belajar bersama. Pesannya Ustadzah, jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, belajar, dan membantu orang tua ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa addi as-sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ustadzah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.